Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Setelah tadi kita login dengan username dan password, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya, kita klik profil BUMDes terlebih dahulu. Kita klik untuk mengisi profil BUMDes. Oke, nah ini data-data yang diperlukan. Pertama, kita isi nama BUMDes tanpa kata BUMDes ya, langsung nama BUMDes. Kemudian alamat domisili BUMDes, kemudian nama direktur BUMDes, kemudian nomor HP telepon direktur BUMDes, kemudian email BUMDes yang masih aktif, kemudian tahun berdiri, kemudian legalitas badan hukum BUMDes bagi BUMDes yang sudah berbadan hukum. Jadi untuk BUMDes yang berbadan hukum, kita tinggal mencantumkan nomor sertifikat badan hukumnya. Nah, bagi BUMDes yang belum berbadan hukum, kita kosongkan. Kemudian kita klik update data. Jadi kita klik update data, itu langsung otomatis tersimpan. Jadi setelah kita update data, itu akan muncul simpan ya, kita klik ya. Setelah profil ini terisi, kita ke kategori usaha. Kategori usaha kita isi lagi. Nah, untuk kategori usaha ini, kategori usaha BUMDes, yaitu kita pilih kategori unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Kemudian kegiatan usaha yang paling utama pada sektor usaha dipilih oleh BUMDes. Di sini maksudnya dari sekian unit usaha, salah satu unit usaha yang paling utama yang ada dikelola oleh BUMDes. Kemudian kita update data, kemudian kita simpan. Nah, setelah kategori usaha ini terisi, kita kembali mengisi format kuesioner. Nah, ini yang wajib diisi oleh BUMDes karena ini nanti yang akan menentukan status BUMDes, apakah dia perintis, pemula, berkembang, dan maju. Jadi di sini ada 7 aspek yang harus diisi oleh Bapak pengurus BUMDes, yaitu aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha dan unit usaha, aspek kemitraan, aspek aset dan permodalan, aspek administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas, aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat. Ini semua harus diisi. Oke, kita mulai dari aspek kelembagaan. Oke, nah di aspek kelembagaan ini kita tinggal memilih, Bapak Ibu, tinggal kita memilih. Contoh, status kepemilikan kantor desa, apakah masih menumpang di kantor atau aset desa, sewa atau memiliki kantor sendiri. Jadi kita tinggal klik. Kemudian kedua, ketersediaan ruang kerja di kantor BUMDes. Apakah memiliki 1 ruangan, 2 atau 3 ruangan, atau 3 ruangan. Kemudian berikutnya, ketersediaan ruang rapat. Tidak ada atau ada. Kemudian sarana komunikasi yang digunakan, ini kita tinggal pilih, jadi tinggal kita centang yang sesuai dengan yang ada di BUMDes, apakah sudah memiliki website, email, WhatsApp, telepon kantor maupun media sosial, itu tinggal kita klik. Kemudian pengelola yang dimiliki oleh BUMDes, apakah ada direktur, sekretaris, bendahara, manajer, dan staf. Setelah semua diisi, kita tinggal update data, kemudian kita simpan. Berarti untuk aspek kelembagaan sudah terisi. Nah, kemudian kita pilih lagi aspek manajemen. Nah, ini juga tinggal kita pilih. Dari pertanyaan-pertanyaan ini tinggal kita pilih, kemudian kita isi semua, kemudian baru kita update data lagi, kemudian simpan. Kemudian kita isi lagi ke kuesioner berikutnya, aspek usaha dan unit usaha. Ya, kita isi. Nah, kita isi semua. Untuk aspek ketiga ini, yaitu aspek usaha dan atau unit usaha BUMDes, yang pertama kita isi memiliki izin usaha, tidak ada atau ada. Kemudian laba bersih tahunan. Jadi untuk laba bersih tahunan ini, ketika kita mengisi, kita pilih tahun 2023, kita klik, kemudian kita langsung isi nominalnya di sini. Nominalnya, setelah kita isi, kemudian kita simpan. Dia akan terbaca di sini. Ya. Dia terbaca ini per tahun. Ya, kita isi misalnya tahun 2023 akan terbaca tahun 2023, di sini akan terbaca. Kemudian kita simpan.
Nah, kemudian seterusnya begitu, kemudian omset juga begitu, kita pilih tahun, kita tinggal klik, kita pilih tahun misalnya 2023, kemudian kita isi jumlah nominal omsetnya, kemudian kita simpan, dia akan muncul otomatis di jumlah omset, di tabel omsetnya. Oke, kemudian kita update data dan simpan. Ya. Oke, kemudian kita ke kuesioner berikutnya, kemitraan. Kemitraan begitu juga kita cara pengisiannya, kita tinggal klik, kemudian kita update data, simpan, kemudian kita ke aspek aset dan permodalan. Nah, ini kita isi juga untuk pertama pernah mendapat kredit dan lembaga keuangan bank, kita isi tidak atau pernah, itu tinggal pilihan. Kemudian kita mengisi aset modal. Jadi kita ada dua di sini, modal kita isi, kemudian jumlah aset. Jadi kita tinggal klik tahun lagi, kita pilih tahun berapa kita mau isi, yaitu tahun 2023. Kemudian kita isi modal, kemudian kita isi jumlah aset, kemudian kita simpan. Nah, kemudian akan terbaca yang hasil kita isi tadi akan terbaca di kolom tabel aset modal ini. Kemudian kita update data. Kemudian kita simpan, kemudian kita lanjut ke kuesioner berikutnya, yaitu kuesioner aspek keuntungan manfaat bagi desa dan masyarakat. Jadi ini juga cara penghitungan ini berbicara terkait PAD. Jadi jumlah kontribusi PAD. Jadi kita pilih tahunnya, misalnya 2023. Kemudian kita isi nominalnya, kemudian kita simpan. Kalau misalnya kita salah mencantumkan angka, kita klik hapus, kemudian kita tulis kembali, kemudian baru kita simpan. Nah, akan terbaca 2023 sesuai dengan kita isi. Kemudian kita isi jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini maksudnya di luar dari pengurus BUMDes yang 3. Ya, kemudian jumlah tenaga kerja dan penduduk setempat, kemudian penerimaan manfaat, kemudian jumlah penduduk harus kita isi, kemudian kita update data, kemudian kita simpan. Jadi setiap kita mengisi kuesioner, kita update data, kemudian klik update data, kemudian kita simpan. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah semua kuesioner, 7 kuesioner, pastikan ya semua 7 aspek kuesioner ini terisi, mulai dari kelembagaan sampai dengan aspek keuntungan ini. Kemudian kita mengisi lagi data keuangan BUMDes. Data keuangan BUMDes, pendapatan bulanan. Jadi untuk pendata bulan ini kita isi per bulan ya, kita isi pilih tahun dulu, misalnya 2023, kemudian kita pilih bulannya, kemudian pendapatan kotornya selama tahun 2023, kemudian pendapatan bersihnya, kemudian kita isi, kemudian setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, oke, kemudian kita simpan. Nah, setelah semua terisi, kita kembali ke dashboard, tapi kita harus pastikan dulu Bapak Ibu pengurus BUMDes bahwa profil BUMDes, kategori usaha, form kuesioner yang 7, kemudian data keuangan BUMDes sudah terisi semua. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, kemudian kalau BUMDes yang baru mendaftar, di kolom info ini akan muncul tulisan data kirim data. Nah, ini karena dia sudah terisi BUMDes nasabah, jadi tidak lagi proses pengiriman karena sudah diverifikasi. Tapi bagi BUMDes yang baru mengisi, di kolom info ini akan muncul tulisan kirim data. Berarti BUMDes siap mengirimkan data yang sudah diisi tadi untuk diverifikasi oleh PD. Jadi BUMDes klik tulisan kirim data, kemudian setelah diklik akan muncul tulisan seperti ini, menunggu verifikasi, hasil verifikasi. Nah, setelah itu BUMDes tinggal menunggu hasil verifikasi dari pendamping desa. Dalam hal ini teman-teman PD yang akan memverifikasi. Nah, setelah diverifikasi akan muncul status dari BUMDes. Apakah BUMDes masuk kategori perintis, pemula, berkembang, atau maju. Jadi itu mungkin tutorial yang bisa saya berikan. Kalau mungkin ada yang masih kurang, bisa kita tanya jawab lewat grup ini. Terima kasih.